Selamat siang, silakan duduk. Baik dokter. Adik dan juga ibu, silakan. Baik. Baik, ini benar atas nama Ibu Widi dan juga adik Kadin ya? Iya, selamat siang dokter. Benar dokter. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. David. Saya adalah dokter yang akan bertugas di klinik B2 hari ini. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kita hari ini, saya izin dulu untuk melakukan wawancara sebelum kita melaksanakan pemeriksaan. Apakah diperkenankan, Edwin dan juga Ibu Widi? Baik dokter, diperkenankan dokter. Ya, baik. Mungkin untuk yang pertama, adik Edwin ada di usia berapa ya? Saya berusia 13 tahun dokter. 13 tahun ya, Edwin ya? Ya, baik. Saya izin untuk bertanya hal lebih lanjut. Jadi, bagaimana keluhannya tentang Edwin, Ibu? Baik dokter, jadi begini. Sekarang sudah hari keempat, Ledwin merasa tidak enak badan dan panas tubuhnya terus meningkat dengan cepat dokter. Dia demam, juga sering mengeluh pusing sekali dokter di area kepalanya dok. Oh, baik-baik. Berarti ini sudah hari keempat ya Ledwin merasa demam dan juga pusing ya. Apakah ada keluhan lain ya yang Ledwin rasakan? Saya tidak enak di bagian perut dokter. Aduh, bawaannya mual dan saya muntah berkali-kali dokter. Aduh, jadi saya nggak bisa beraktivitas seperti biasa dokter. Oh, baik. Apakah ada keluhan lain lagi? Oh iya dokter, tadi saya juga sempat mimisan dokter. Oh, oke. Mimisan ya. Baik, terima kasih ya Ibu dan Ledwin untuk jawabannya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa Ledwin mengalami demam ya, dan ini sudah hari keempat. Kemudian merasa pusing di kepala, rasa tidak nyaman di daerah perut ya, sampai sempat muntah, lalu juga mimisan. Apakah benar Ledwin dan juga Ibu? Benar dokter. Baik. Di Ledwin, apakah adik bisa menceritakan ya bagaimana adik bisa mengalami gejala demam dan tidak enak yang adik rasakan sampai saat ini? Oh, jadi begini dokter, 4 hari yang lalu saya mengerjakan tugas di rumah nenek. Terus rumahnya nenek tuh memang banyak genangan air, sama rumahnya tuh banyak nyamuk gitu. Soalnya letaknya tuh di perhutanan pedalaman gitu dokter. Terus saya pas ngerjain tugas di luar terasnya rumah tuh, saya ada digigit nyamuk dokter banyak. Awalnya sih nggak terlalu gatel ya dokter, tapi kayak banyak bercak-bercak merah gitu gara-gara digigit nyamuk. Terus habis saya ngerjain tugas, saya tinggal main bola di luar. Terus tiba-tiba hujan dokter, tapi waktu itu saya tetap main bola terus. Jadinya saya kehujanan deh waktu itu. Pas udah selesai main bola, saya balik ke rumah. Terus keesokan harinya tuh dokter, saya merasa nggak enak badan sekali. Saya merasa tubuh saya kok agak panas gitu. Pas hari kedua, saya coba berbaring, tapi dia tambah parah dokter. Dia sempat turun, tapi siangnya dia naik lagi panasnya dokter. Terus saya juga ngerasain nyeri-nyeri, sama mual, sama pusing gitu dokter. Nggak enak kali. Terus pas hari ketiga malah tambah parah dokter, panasnya malah naik. Nenek sempat khawatir saya, terus dia suruh istirahat sama kompres dokter. Tapi panasnya nggak turun-turun. Terus hari ini hari keempat nih, tadi juga saya sama nenek sempat shock. Soalnya saya mimisan tadi dokter, tiba-tiba kayak keluar banyak darah gitu dari hidung saya pas saya bersin. Saya takut ya dokter. Oh, begitu ya Dik Ledwin. Baik, terima kasih ya Dik atas ceritanya. Jika boleh tahu ya Dik ya, tadi kan sempat dibilang pusing ya. Pusingnya seperti apa ya Dik? Seperti merasa muter-muter gitu, atau seperti berdenyut aja yang adik Ledwin rasa ini waktu pusing? Ya dokter, saya merasakan pusing gitu, kayak kepala berputar-putar, kayak lagi makan wahana putar itu loh dokter. Oh, oke, seperti dunia berputar ya. Oke, berarti itu berputar ya pusingnya ya. Dokter izin bertanya lagi ya. Jadi pada hari pertama itu, apakah adik merasakan gejala panas secara menyeluruh di seluruh badan? Iya dokter, saya sempat panas biasa di siang hari dokter, tapi panasnya makin parah di kemudian harinya. Oh, oke, begitu ya. Jadi panasnya bertambah pada saat siang hari ya. Dokter izin bertanya lagi ya, apakah panasnya adik sempat turun atau baikan ya? Panasnya sih sempat turun,
Tapi tiba-tiba jadi naik lagi dokter pas saya gerak-gerak itu. Oh baik Dik. Terus tadi Adik bilang kan ini ya, tadi pagi sebelum datang ke sini Ledwin merasa ada mimisan, betul ya? Benar dokter. Oke. Kalau boleh tahu mimisannya cair atau kental gitu ya Dik ya? Pas bersin itu dia agak kental dokter. Terus pas saya bersin dia keluar darah gitu dokter. Jadi saya kayak takut gitu. Baik Dik Ledwin, terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi coba ya dokter rangkum. Jadi Ledwin ini mengalami gejala demam atau mulai panas mulai jadi 3 hari yang lalu ya. Ini sudah hari keempat saat pulang ya dari rumahnya nenek ya, dan basah kuyup. Jadi tadi katanya rumahnya neneknya kurang bersih ya, serta banyak nyamuk seperti itu ya. Benar dokter. Jadi terus tadi pada hari pertama sampai sekarang pasca pulang dari rumahnya nenek merasa panas tubuh naik, tidak badan menggigil, nyeri-nyeri, dan benar ada mimisan ya? Betul dokter. Aduh dok, cucu saya nggak sakit yang kenapa kan dokter? Bukan COVID-19 kan? Oh oke. Tenang dulu ya ibu. Jadi Ledwin tenang ya. Jadi setelah ini saya akan memberikan surat keterangan untuk melakukan beberapa tes ya. Dan salah satunya di sini untuk mendeteksi masalah COVID-19 ini. Jadi untuk ibu dan Ledwin, tenang dulu ya. Nanti diikuti aja dulu, nggak apa-apa setiap penanganannya, dan agar kedepannya nanti bisa efektif dan hasilnya juga akurat dan maksimal. Oke? Oh, baik dok. Semoga nanti hasilnya baik ya. Setelah dites, saya udah takut banget waktu anak ini demam, sakit kepala sama sakit bagian tulang. Oke, baik. Saya paham ya dengan kekhawatirannya ibu sama Ledwin. Dan apalagi kita masih berada di pandemi COVID-19 ya, yang masih lumayan parah ini. Iya dok, saya takut banget. Saya sama Ledwin ini cuma tinggal berdua dok. Orang tuanya sibuk terus. Baik. Saya dapat mengapresiasi ya bagaimana ibu membesarkan Ledwin. Terus banget ya untuk ibu dan Ledwin. Jadi obat yang bisa dikasih ke Ledwin obat seperti apa ya dok? Oke, pertanyaan yang bagus Bu ya. Jadi nanti mengenai obat yang bisa dikonsumsi akan saya jelaskan lebih lanjut ya Bu setelah mengetahui lebih rinci mengenai penyakitnya Ledwin. Jadi sekarang kita tunggu dulu hasilnya tes Ibu ya setelah ini. Sementara ini diagnosa belum pasti, tapi berdasarkan gejala yang dialami Ledwin tadi dan informasi tambahan lainnya, Ledwin ini merupakan suspek dari penyakit demam berdarah, dengue atau DBD. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, kita masih harus melakukan tes dulu ya Ibu dan Ledwin. Nah, sekarang untuk menunjang pemeriksaan kita, saya izin untuk melakukan pengukuran tensi terlebih dahulu ya kepada Ledwin. Mungkin kepada asisten dokter saya ya, sebentar lagi yang akan mengetesnya. Tensinya normal ya dik, 120/80. Baik, sudah selesai ya dik. Oke, baik Ibu dan juga Edwin. Sekarang saya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Di mana pertama saya ingin menyimpulkan ya, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ada gejala yang dialami oleh Edwin sangat mirip dengan gejala DBD. Namun ini belum tentu pasti, karena ini harus dites terlebih dahulu dengan tes sebentar lagi. Nah, ini yang akan saya bahas lebih lanjut ya mengenai tes. Jadi untuk mengetahui apakah Ledwin benar-benar sakit DBD, ada tes darah yang harus dilakukan setelah ini ya Ledwin ya. Maka mungkin sudah jelas Ibu dan Ledwin? Oh, baik dokter. Jadi saya harus nunggu hasil tes darah dulu ya dokter ya? Iya, benar banget Ledwin. Jadi yang kedua juga kita juga akan melakukan tes terkait dengan COVID-19 yang tadi Ibu khawatirkan ya, sempat adik juga khawatirkan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil lengkap apakah hasilnya positif atau negatif. Seperti itu ya, jadi kita sekalian tes. Wah, baik dokter. Jadi Ledwin ini akan dites darah dan COVID-19 ya dokter? Betul Ibu. Yuk kita menuju ke ini ya, kantor sebelah ya dari ruangan ini untuk pemeriksaannya ya. Makasih ya. Baik Ibu dan juga Ledwin ya untuk hasil pemeriksaannya. Hasilnya negatif COVID-19 ya. Jadi hasilnya luar biasa negatif, tidak terkena COVID-19. Untuk diagnosisnya benar ya, Ledwin terdiagnosis DBD derajat 1 ya Ibu, karena trombositnya sudah turun ya. Jadi Ledwin pastinya akan perlu dirawat inap dulu Ibu untuk mempermudah memantau kondisi dan juga menjaga cairan tubuhnya lewat infus. Baik Ibu, asisten saya nantinya akan memberikan file yang diperlukan untuk proses rawat inap ya. Apabila pada masa penyembuhan di hari ke-6 sampai ke-7 atau tingkat trombositnya sudah bisa di atas 50.000 ya, maka Ledwin sudah diperbolehkan untuk pulang. Nah, Dokter Janis bisa tolong dibantu ya habis ini. Baik dok, mari ibu, adik,
Kita ke meja resepsionis ya untuk mengurus file yang diperlukan. Terima kasih, Si Dok. dok.